Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, mengawali bulan Maret ini ya. Dan seperti biasa, saya pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih konfirmasinya Pak Robertus, Pak Yosef, Pak Azan, Pak Francisca, dan Ibu Melinda, Bapak Yosef juga. Selamat pagi. Baik, langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Dari market map, kita lihat dari bursa global, mayoritas itu kecenderungan melemah ya. Dari Dow Jones, lalu bursa Eropa juga cenderung melemah. Dari bursa Asia juga kemarin itu penurunan cukup tajam ya, dari Nikkei dan juga Hang Seng. Lalu dari Indonesia sendiri, meskipun sempat turun di bawah 1%, namun kita tutup hanya minus 0,74%. Dan kembali untuk level 6.300 masih belum bisa uh, tertembus ya, jadi masih ketahan, masih di bawah 6.300. Dari pasar komoditas, kita lihat kecenderungan melemah ya. Ini kita lihat dari harga minyak, harga emas, harga batu bara itu cenderung melemah. Harga CPO dan kita lihat juga yang paling jauh pelemahannya itu adalah nikel dan juga tin ya, atau timah. Melemah masing-masing 3% dan juga 5,5%. Begitu juga dengan Cooper yang menguat sekitar 4%. Lalu kita lanjut. Nah, maka dari itu kami melihat bahwa hari ini masih ada kecenderungan dari IHSG untuk melanjutkan pelemahannya, meskipun cenderung terbatas pelemahannya. Kita lihat di sini IHSG berpeluang untuk menguji uh, atau bergerak di range harga 6125 sampai 6360. Dan kalau kita lihat dari sisi makroekonomi, itu banyak data yang keluar ya dari sisi uh, pengeluaran dan juga pemasukan dari masing-masing perorangan di Amerika Serikat. Ada juga data ekonomi dari Jepang. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pemasukan secara personal di bulan Januari itu tumbuh sekitar 10% secara bulanan atau naik sekitar 13,1% dibandingkan dengan konsensus yaitu 9,5%. Nah, kita lihat kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan stimulus pemerintah kepada masyarakat ya untuk ngeboosting yang unemployed atau yang tidak bekerja tersebut. Lalu kita lihat juga pengeluaran secara personal pada bulan Januari menguat 2,4% secara bulanan, tapi turun 0,4% secara tahunan. Melihat dari penurunan secara agak terbatas ya, atau moderate di 2 bulan sebelumnya. Kita lihat sebelumnya itu di bulan Januari padahal uh, apa ya, mengekspektasikan bahwa ada peningkatan 2,2%. Sekarang sudah ada peningkatan 2,4%, jadi di atas estimasi. Lalu berikutnya kita lihat, meskipun pendapatan naik tajam, namun indeks harga Personal Consumption Expenditure atau PCE, indikator favorit The Fed untuk mengukur inflasi tidak mengalami lonjakan yang berarti. Hanya tumbuh 0,3% secara bulanan atau 1,5% secara tahunan dan sedikit di atas ekspektasi pasar yang sebesar 0,2%. Lalu dari data ekonomi Jepang, kita lihat data ekonomi Jepang yang dirilis akhir pekan lalu memperlihatkan bahwa industrial production bulan Januari tumbuh 4,2% secara bulanan, didorong oleh peningkatan produksi memori chip dan peralatan semikonduktor. Lalu berikutnya, penjualan retail sales itu turun sekitar 0,5% secara bulanan, atau turun 2,4% secara tahunan di bulan Januari, setelah turun 0,7% pada bulan sebelumnya. Lalu berikutnya di Tiongkok, proses pemulihan ekonomi melambat di bulan Februari seiring dengan banyaknya pabrik yang tutup selama libur panjang perayaan tahun baru lunar. Dan data manufacturing PMI resmi
Tiongkok berada di level 50,6, turun dari 51,3 pada bulan Januari. Lalu buat kita lihat kalender ekonomi pada hari ini, data manufacturing PMI dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan India, bersama dengan Caixin Manufacturing PMI untuk Cina. Ada juga nanti akan rilis data Consumer Price Index bulan Februari, serta Wholesale Price Index juga. Kalau kita lanjut, nah untuk foreign flow, kita lihat kemarin asing juga agak melemah ya, sudah mulai agak turun di penjualannya dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lihat asing net sell 27,86 miliar, sehingga dari awal tahun asing masih net buy sekitar 7,86 triliun. Untuk beritanya, kita lihat dari Bank BTPN, peningkatan dari biaya provisi mengurangi laba bersih perusahaan ke 1,75 triliun atau turun sekitar 32,5% dibandingkan tahun lalu. Lalu BJBR, kita lihat BJBR akan melakukan right issue ya, sekitar 925 juta lembar. Dan Astra mengalokasikan capex sekitar 11 triliun hingga 12 triliun di 2021. Lalu berikutnya untuk technical recommendation, kami lihat ada potensi di ITMG, meskipun masih dalam fase sideways aja ya, Bollinger Band cenderung menyempit, tapi kita lihat dari stokastik, ini juga cukup menarik, sudah mulai adanya golden cross. Boleh coba trade buy di level 12.200 dengan target harga 12.800 dan TP2 di 13.400. Jangan lupa stop loss di level 11.400. Lalu berikutnya ada TBIG, masih cenderung sideways saja, tapi kita lihat ada potensi untuk rebound. Di sini kami lihat bisa trade buy di level 2170 dengan target price 2250 dan target price kedua di level 2330. Lalu jangan lupa stop loss di level 2060. Ada juga BSDE, kami lihat cukup menarik, terakhir membentuk pola doji. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level 1160. Lalu dengan target price di level 1200 ya, dan TP2 di level 1260. Jangan lupa stop loss di level 1125. Jadi buat hari ini kita lihat potensi ada di BSDE, TBIG, dan juga ITMG. Lalu kita lanjut ke sesi webinar kita berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan pertama kita dari Bapak Wisber Lewis. Mika, BJBR, Excel, dan BBCA. Untuk Mika sendiri masih dalam fase sideways ya.
Untuk pergerakan harga kami lihat cenderung tertahan dengan level resisten di level harga 3.000. Jadi untuk range pergerakannya kemungkinan akan bergerak di range harga 2.900 sampai 3.000. Jika dia mampu breakout 3.000, target berikutnya kita ada di level 3.150. Namun kalau buat sekarang, pergerakan akan cenderung terbatas di area sana. Target terdekat 3.000. Lalu BJBR. Untuk BJBR sendiri, yang sudah punya sahamnya boleh di hold. Pergerakan juga kami lihat cenderung terbatas. Bollinger Band menyempit, ya. Dan sekarang sedang mencoba area support di level harga 1560. Jadi yang belum punya sahamnya boleh beli di kisaran 1550 sampai 1560 dengan target harga di level 1640. Lalu buat XL, kita lihat XL sendiri cukup menarik kalau mau masuk ya. Boleh masuk di kisaran 2150 sampai 2200. Target harga terdekat di MA20 yaitu 2260 untuk XL. Dan BBCA, buat BBCA sendiri membentuk pola doji terakhir, berada di area support juga, boleh buy. Dengan range beli di level 32.900 sampai level 33.500 itu masih boleh beli. Namun pergerakannya juga masih akan terbatas dengan level resisten di level 34.000. Lalu Bapak Junet, untuk Kalbe Pharma, kita lihat Kalbe Pharma. Kalbe Pharma sendiri masih cenderung, ini Kalbe Pharma kalau saya pribadi, dia level supportnya di level harga 1440 dengan target harga 1520. Buat Kalbe Pharma, kalau saya lebih baik wait and see dulu, jangan masuk, karena dia pergerakan agak sempit. Sekarang resisten di level, tadi 1520 ya resisten dia. Lalu Pegas, untuk Pegas sendiri juga kecenderungan sideways aja ke depan. Untuk support di level harga 1400, resisten di level 1470 buat Pegas. Pergerakan tidak akan begitu jauh. TP1 1470, TP2 1530. Lalu PTBA, kita lihat juga PTBA ini masih boleh di hold. Level resisten di level harga 2750, level support di level harga 2600. Yang belum punya sahamnya boleh beli di kisaran 2600 sampai 2650 buat PTBA. Lalu Ibu Melinda buat Telkom. Telkom dari kemarin juga inflow masih cukup kencang. Yang sudah punya sahamnya boleh di hold. Yang belum punya kita tunggu di level harga 3.300 sampai 3.350 untuk melakukan pembelian. Lalu untuk Inco sendiri cukup menarik, namun kita lihat tadi komoditas nikel terkoreksi cukup dalam, jadi ada potensi Inco untuk melemah hari ini ya. Kami lihat supportnya di level harga 5.700, resisten di level harga MA20 terdekat 6150 ya, resist 1 6150, resist 2 6500 buat Inco. Lalu untuk Ali sendiri cenderung sideways juga dengan level support di level harga 10.800, resisten di level harga 11.500 untuk Ali. Jadi pergerakan juga belum kemana-mana. Range harga 10.800 sampai 11.500. Buat masuk sekarang saya rasa enggak dulu. Saya lebih suka kita tunggu di level 10.800. Lalu buat Astra, kita lihat Astra ada potensi buat rebound hari ini. Meskipun dari trennya ini masih cenderung bearish ya, dari short term maupun medium trend. Kita lihat level support berikutnya di level 5.200 ya. Kalau saya pribadi tidak untuk masuk Astra, meskipun ada potensi hari ini rebound karena adanya implementasi dari insentif DP 0%. Cuman kalau dari trennya ini masih cenderung negatif dengan resisten di level harga 5.500 untuk Astra. Lalu untuk TINS sendiri kalau saya lihat level support di level 2150. Yang belum punya sahamnya boleh beli di area sana 2100 sampai 2150. Dengan target resisten kita di level harga 2400. Kita lihat berikutnya adalah Bumi. Oke, untuk Bumi sendiri pergerakannya tidak
Kalau saya pribadi bilang itu kurang menarik ya. Saya sih nggak begitu suka dengan saham Bumi. Kenapa? Karena fluktuasi harganya cenderung tinggi. Setelah sempat menyentuh level 150, sekarang turun setengahnya, bahkan lebih ke level 61. Ini dilihat ke depan, Bollinger Band cenderung lebih sempit ya, jadi potensi buat pergerakan harga akan terbatas. Dengan range pergerakan harga di level 56 sampai 68 kalau buat Bumi. Jadi enggak kalau saya pribadi buat masuk. Kalau Kalbe Pharma, tren jangka pendek tadi sedang ini sideways aja, belum ada pergerakan kemana-mana. Untuk Java sendiri, trennya ini masih secara medium, ini masih sideways, secara short term dia sudah masuk ke fase bullish. Untuk Java sendiri bisa kita perhatikan di level 1450 sebagai area supportnya untuk sekarang. Yang sudah punya sahamnya boleh di hold, yang belum punya kita beli di area 1450 sampai 1500. Buat friend, ini trennya secara jangka pendek sudah mulai masuk bullish, secara jangka menengah masih cenderung sideways. Untuk friend sendiri, target harga kita bisa pakai di level 80 ya. Hati-hati sudah mulai muncul pattern seperti ini, Morningstar. Ada potensi pembalikan arah dengan area support di level harga 73. Lalu tadi Pegas sudah, PTPP kita lihat. PTPP cenderung sideways aja. Area support di level harga 1.600 ya buat PTPP. Saya pribadi lebih suka kita wait and see dulu buat PTPP, jangan masuk ya. Lalu berikutnya Bapak Frankie untuk BTPS apakah dapat melanjutkan kenaikan? Untuk BTPS sendiri sekarang berada di area resisten 4.100 sebagai resisten. Nampaknya akan cenderung sulit untuk breakout pada hari ini. Jadi kita tunggu dulu. Nanti bisa kita lihat di running trade ya, apakah nanti 4.100 itu di beat ataupun over. Kalau di beat ada potensi dia bisa breakout 4.100 karena sekarang untuk BTPS resistennya adalah 4.100. Jika dia berhasil tembus, target harga berikutnya adalah 4.250. Selamat pagi juga Bapak Azan Pranoto. Kita lihat buat Cleo. Untuk Cleo sendiri kita lihat cenderung sideways aja. Secara medium term maupun short term masih sideways aja. Belum begitu menarik pergerakan harganya. Sekarang dia range pergerakan di kisaran 460 sampai 490 aja. Belum ada pergerakan yang bagus buat Cleo. Lalu berikutnya Bapak Budiman, INKP 14.400. Oke. Buat INKP, boleh di average down terlebih dahulu, dan pasang juga cut loss jika dia sudah tutup di bawah level 13.000. Hati-hati di sana, jadi boleh sekarang area averaging down dengan asumsi dia berhasil bertahan di level harga 13.000. Kita lihat resisten berikutnya di level 13.800. Jika dia berhasil breakout, target di 15.000 untuk INKP. Jadi hati-hati 13.000 ya, kalau dia sudah jebol di bawah 13.000 boleh di-cut dulu. Lalu berikutnya dari Bapak Hendra, untuk Pakuwon kita lihat, saya pribadi kurang menarik karena dari stokastik dan juga MACD menunjukkan adanya pembalikan arah. Jadi saya pribadi lebih suka kita tunggu di level 535 buat Pakuwon. Dan Elsa, kita lihat buat Elsa sendiri, level support di level harga 380, ada potensi hari ini koreksi, boleh tunggu di area 380 sampai 384. Lalu TINS tadi sudah kita bahas, lalu selamat pagi juga Bapak Tricia. Kalau MNCN mau masuk di berapa? Baik, untuk MNCN sendiri kalau kami lihat, potensi return sudah mulai terbatas ya, 1150 sebagai target berikutnya. Kalau saya pribadi lebih suka masuk MNC di kisaran 1100 ya. 1080 sampai 1100 kita manfaatkan jika dia ada pullback dulu. Lalu Java, kita lihat Java masuknya di berapa. Buat Java ini juga mirip, sekarang berada di area resisten ya. Oh belum, dia resisten juga sudah mulai terbatas, 1550 sebagai resisten. Yang belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di area 1510 sampai 1520 kalau masuk di Java.
Lalu S hardware, untuk S hardware sendiri kita masih wait and see dulu ya. Ini dia juga habis jebol support dia. Saya lebih suka kita tunggu di level 1500 buat ACES. Lalu berikutnya dari Ibu Elizabeth, buat PPRO kita lihat. Untuk PPRO ini terlihat cenderung fluktuatif pergerakan harganya ya. Untuk resisten dia di level 85, level support di level 78. Lalu MAPI, untuk MAPI sendiri pergerakan juga mulai terbatas. Resisten di level 820. Kalau kita belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran 770 sampai 780. Lalu berikutnya JSKY. Untuk JSKY sendiri, oke, untuk JSKY ini lagi masuk fase downtrend, volume sudah hilang, jadi saya pribadi tidak buat JSKY. Lalu buat bank-bank kecil, untuk bank-bank kecil lebih ke arah spekulatif, kalau saya lihat, pergerakan harga akan sangat fluktuatif. Kalau dari chart yang sekarang saya lihat beberapa, membentuk pola pembalikan arah ya, yaitu ada hanging man di sana. Saya pribadi nggak begitu suka sih untuk saham-saham yang fluktuatif seperti ini, karena dia digerakkan oleh isu-isu saja, sehingga harganya bisa meroket cukup tinggi. Jadi saya pribadi enggak kalau kita main swing di saham bank-bank kecil. Kalau buat main jangka pendek, sesuaikan dengan resiko karena pergerakan harga sangat fluktuatif. Hati-hati di sana. Oke, berikutnya kenapa ICBP dan Unilever pergerakan harga turun terus? Oke, kalau kita lihat sekarang 2020 seperti market outlook kami 2021 ya, uh, investor switching dari yang defensive sektor ke agresif sektor. Jadi orang-orang sekarang sudah mulai yang ke agresif. Maka dari itu ICBP dan Unilever dia cenderung mengalami penurunan cukup dalam karena investor pada jual sahamnya. Nah, untuk pergerakan kita lihat ICBP sudah mulai terbatas ya penurunannya. Level support di level 8.500, target harga di level 8.900. Nah, buat ICBP, kalau saya rasa ada potensi buat rebound seiring dengan kinerja dia masih solid dengan pertumbuhan pendapatan maupun laba bersih. Kalau buat Unilever, ini kita lihat dari sisi revenue dan juga laba bersih sudah mulai agak terbatas ya, atau dia hanya single digit saja pergerakannya. Untuk Unilever juga sudah mulai terbatas pergerakan harganya. Sebentar. Ya, kira-kira begitu. Pergerakan harga juga sudah cenderung turun buat Unilever dan juga ICBP. Kalau saya pribadi lebih suka di ICBP dibandingkan Unilever karena dari historis fundamental masih ada growth-nya di ICBP. Kalau Unilever sudah mulai agak terbatas. Lalu berikutnya Telkom. Kita lihat Telkom tadi sudah masih cenderung uh, sideways aja secara medium term. Kalau belum punya, boleh beli di kisaran 3.300 sampai 3.350. Lalu Tekim, kita lihat Tekim sendiri, ini cenderung cukup dalam penurunannya. Sudah lewat dari MA20 juga. Resisten sekarang di kisaran 15.500 untuk Tekim, dengan area support di level harga 13.000.
Jadi sudah mulai agak jauh nih level support di level harga 14.100 ya. Kita pakai di sini 14.000 level support tekimnya dengan level resisten 15.500. Lalu tebik cukup menarik untuk kita pantau. Ini sudah kita buatkan. Target harga 2250, TP2 2330. Untuk TBIG cukup menarik. Lalu keras, untuk keras sendiri kita lihat Oke, untuk keras sendiri cenderung sideways aja. Level support di level harga 680, resisten di level harga 750. Lalu ASA, untuk ASA sendiri kurang begitu menarik kalau saya pribadi ya. MACD dan stokastik sudah dead cross, jadi enggak dulu buat ASA. Level support di level harga 1145. Lalu KF, untuk KF sendiri level support di level harga 3.400, level resisten di level harga Oke, untuk resisten untuk KF di level harga 3.700 ya buat KF. Lalu agro support dan resisten di level harga berapa? Untuk agro level support di level harga 1275, resisten di level harga 1.400. Lalu berikutnya dari saham batubara, PTBA kita lihat. Oke, PTBA hari ini dibuka gap up, resisten di level 2750, sedang mencoba breakout di level resisten dia ya, 2750 sebagai resisten. ITMG kita lihat hari ini belum buka, market masih pre-opening market. IHSG sekarang berhasil dibuka naik ya, 0,64%. Lalu kita lihat, selamat pagi juga Ibu Lydia. Oke, buat SMRA, kita lihat SMRA sendiri, hari ini rebound. Kemarin sudah kena MA20 ya, potensi rebound ke level 870. Kalau mau beli di range harga 800 sampai 820 dengan target 875. Lalu BNBA buat bank-bank kecil seperti ini saya tidak merekomendasikan karena pergerakan harga akan sangat fluktuatif. Sama dengan BBYB, saya tidak rekom. Upper shadow sudah besar seperti ini, yang berarti bahwa sisi penjualnya itu sudah kencang banget. Jadi nggak begitu menarik. Oke, IPO via Philip. Kalau buat sekarang, IPO sudah pakai EIPO sih. Itu boleh diklik di coba. Aduh. Boleh ke eipo.co.id, lalu tinggal daftar. Karena sekarang pakai sistemnya itu EIPO sih. Nanti tinggal coba daftar, masukin email dan segala macam. Ada juga nanti KSEI, dan jangan lupa nanti untuk partisipan boleh pilih Philip Sekuritas Indonesia. Nanti kita bisa ikutkan di EIPO yang ada. Kira-kira begitu Pak Budiman. Untuk sekarang sistemnya itu sekarang EIPO. Jadi kira-kira begitu. Baik, sama-sama Pak Budiman. Tinggal ketik aja eipo.co.id ya. Dan hari ini tadi seperti diucapkan untuk Astra, hari ini rebound. Aduh, belum bisa diakses. Sorry, Philip Farmsnya belum bisa diakses jam 9.
Ya, Astra dia hari ini meningkat 2,8%. MNCN juga rebound ya. Kita tidak sempat eh, dikasih harga rendah buat MNCN. Oke, kira-kira begitu saja. Sudah mulai kita market sudah buka ya jam 9. Dan nampaknya market sekarang positif ya. Di atas ekspektasi kami. Kenaikan hari ini 0,75% dengan asing masuk 21 miliar. Nah, memanfaatkan dari momentum kenaikan IHSG ini, kita bisa trading di saham-saham yang sedang big cap atau sedang asing lagi banyak masuk seperti perbankan masih oke. Dan buat bank-bank kecil, saya kurang begitu rekomendasikan ya. Jadi hati-hati buat di bank kecil. Dan boleh kita main di big cap dulu saja. Jadi kira-kira begitu. Jangan sampai kehilangan momentum pada pagi hari ini. Happy trading. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Happy trading serta salam cuan.